Menantu Super Han San Qian. Bab 6291, Serangan Kelompok. Sedikit demi sedikit, dinding itu mulai bergoyang semakin sering, dan sejumlah besar debu halus mulai bergoyang turun dalam prosesnya. Begitu banyak debu akhirnya mengeluarkan suara gemerisik ketika jatuh ke tanah. Sebenarnya, mereka seharusnya bisa mendengarnya, tetapi suara-suara ini sepenuhnya tertutup oleh suara pertempuran. Tidak seorang pun memperhatikan detail ini. Kepala aula tua itu mundur 1 atau 2 langkah, dan tubuh serta bagian belakang kepalanya hanya beberapa inci dari dinding yang bergoyang. Namun, saat ini, dia sama sekali tidak memperhatikan ini. Dia tersenyum dan melihat situasi di lapangan dengan gembira. Serigala biru semakin memburuk. Sebagian besar dari mereka berubah menjadi mayat dingin dan berbaring di tanah dengan sangat tenang. Hanya butuh beberapa menit lagi bagi pasukannya untuk sepenuhnya melenyapkan mereka. Hualala. Tiba-tiba, ketika dia sangat bangga, serangkaian suara menarik perhatiannya. Suara itu seperti seseorang yang merobohkan lumpur di dinding di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan melihat lapisan lumpur yang besar di tanah. Kepala aula tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak tanah dan pasir jatuh tiba-tiba? Terlebih lagi, sampai sekarang, debu masih terus berjatuhan. Dia mendongak ke atas di sepanjang debu, dan sesaat matanya penuh dengan keterkejutan. Tanah dan pasir di seluruh dinding jatuh dengan gila-gilaan, seolah-olah air terjun pasir yang besar telah terbentuk. Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti dia sedang berjalan di padang pasir dan menemukan dinding pasir yang dengan cepat berubah menjadi pasir. Dia sangat terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk mencari tahu jawabannya. Sesuatu yang lebih mengejutkannya dan bahkan membuatnya panik muncul di depannya. Ya, itu adalah benda-benda menggeliat gila yang tersembunyi di bawah air terjun lumpur dan pasir. Dibandingkan dengan pemandangan yang dilihat Han San Qian dan yang lainnya sebelumnya, benda-benda menggeliat gila di lumpur sekarang jelas lebih gila. Faktanya, hujan air terjun yang terbentuk oleh tanah dan pasir justru karena amplitudo dan frekuensi benda-benda ini menggeliat telah meningkat. Apa ini? Kepala aula tua itu akhirnya tidak dapat menahannya dan berteriak kaget. Di sampingnya, beberapa pengikut terkejut oleh teriakan itu dan berbalik dengan cepat, tetapi sebenarnya, reaksi mereka tidak jauh berbeda dari kepala aula tua itu. Tiba-tiba, tepat ketika sesuatu yang menggeliat di lumpur tiba-tiba keluar. Mereka memang belatung, tetapi dibandingkan dengan belatung biasa, mereka jauh lebih menjijikkan. Mereka semua memiliki kepala bercangkang besar, yang berwarna biru abu-abu, dan kemudian di belakangnya ada tubuh belatung yang sangat pendek, yang membuat bentuk dan proporsinya secara keseluruhan terlihat sangat aneh dan jelek. Setelah keluar dari lumpur, mereka langsung menggeliat seperti sekelompok semut, dengan cepat dan kolektif menuruni tembok, dan kemudian menerkam orang-orang berpakaian hitam. Massa hitam besar, hanya tampak cukup menjijikkan, yang terpenting adalah mereka juga sangat ganas. Ketika mereka melihat makhluk hidup apapun, mereka akan segera memanjat secara berkelompok dan membungkusnya dengan erat. Orang-orang malang yang masih hidup terbungkus oleh benda-benda ini dan dengan cepat ditelan sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada sepasang capit kecil di kepala karapas mereka. Meskipun kecil, mereka terlihat sangat tajam. Ketika jumlah mereka cukup banyak, satu persatu, mereka cukup untuk memotong apapun menjadi beberapa bagian. Setelah itu, mulut kecil yang tersembunyi di karapas akan dengan cepat memakan benda-benda yang dipotong. Karena jumlah mereka yang banyak dan kecepatan yang cepat, setiap kali mereka mengelilingi suatu objek, objek tersebut dicerna sepenuhnya seolah-olah telah menghilang. Meskipun banyak orang berbaju hitam melihat situasi ini, mereka diuapkan oleh pasukan belatung hitam sebelum mereka dapat bereaksi. Pasukan itu masih membunuh dengan gila-gilaan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bab 6292, Legiun tak terkalahkan. Kepala aula tua itu memang kepala aula tua. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga memiliki pengalaman yang unik. Ketika orang ini melihat pasukan belatung turun dari tembok untuk pertama kalinya, dia berdiri dan terbang. Setelah menyaksikan para prajurit di sekitarnya tersapu dalam sekejap, dia langsung mengerti bahwa aliran belatung hitam ini jauh dari sesederhana yang terlihat.
Kemampuan mereka mengerikan, dan yang terpenting adalah jumlah mereka benar-benar mengerikan. Jika kita dapat memperkirakan jumlah pihak lain di masa lalu, maka belatung-belatung ini sekarang benar-benar tidak dapat diprediksi. Mereka seperti banjir hitam, menyerbu dan kemudian melonjak dengan gila-gilaan. Itu terus-menerus dan tak terhentikan, dan itu benar-benar menakutkan. Memikirkan hal ini, kepala aula tua itu berbalik dengan terkejut. Pasukannya yang besar jelas berada dalam jangkauan dampak dari aliran deras ini. Dan banyak dari pasukannya sendiri tidak menyadari bahwa aliran hitam di belakang mereka secara bertahap mendekat. Perhatian mereka hampir terfokus pada pembunuhan serigala biru. Si kecil. Hati-hati. Setelah hening sejenak, kepala aula tua itu berteriak dengan tergesa-gesa. Tentu saja, pasukan berpakaian hitam mendengar suara kepala aula tua itu. Mereka berbalik tanpa sadar, tetapi jelas, kecepatan ini jauh lebih lambat daripada aliran serangga hitam. Pasukan terluar langsung tersapu oleh aliran serangga. Tinggi seseorang langsung dikelilingi oleh aliran serangga dan dengan cepat turun menjadi setengah meter. Kemudian, itu bahkan tidak berlangsung selama 1 atau 2 detik dan menghilang sepenuhnya. Kemudian, semuanya terus menyebar. Seluruh pasukan tampaknya tidak tahu apa artinya berhenti. Mereka terus maju dengan gila-gilaan. Pasukan ketat orang-orang berpakaian hitam mungkin masih tertib dalam arti tertentu ketika menghadapi serigala biru. Tetapi ketika menghadapi aliran serangga, itu benar-benar menjadi mainan di mata orang lain. Mereka terlalu rapi, dan aliran serangga itu seperti memotong gandum, merobohkan mereka satu persatu, baris demi baris. Selain itu, karena terlalu padat, banyak orang tidak dapat bereaksi sama sekali. Baris kelima menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika mereka baru saja berbalik, baris pertama telah dimakan. Ketika mereka mencoba melihat apa yang terjadi, baris kedua sudah hilang. Kemudian, mereka panik, dan barisan ketiga pun hilang. Mereka secara tidak sadar ingin lari, tetapi ketika mereka berbalik, tim keenam menghalangi mereka, dan barisan keempat pun hilang. Mereka berusaha mati-matian untuk menjelaskan, dan tepat ketika mereka memberikan gambaran umum, mereka pun menghilang. Orang-orang di barisan keenam mungkin telah mendengarkan sebagian besar dari apa yang mereka katakan, tetapi sebelum mereka dapat mengetahuinya, aliran serangga telah menerkam, dan mereka pun menghilang lagi. Dapat dikatakan bahwa seluruh pasukan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan kemudian mereka semua dikirim pergi dengan patuh. Ketika pasukan besar, akan ada kerugian ini. Itu terlalu besar, sehingga jika ada keadaan darurat, pasukan tidak dapat bereaksi sama sekali. Melihat ini, kepala aula tua itu tercengang. Barisan prajurit ini jatuh, itu berarti ratusan orang tewas berulang kali. Jangan katakan bahwa dia hanya memiliki puluhan ribu orang, bahkan jika ada jutaan atau puluhan juta orang, mereka tidak tahan dibantai seperti ini. Tiba-tiba, dia teringat pada dirinya sendiri, jadi dia buru-buru berteriak ke bawah, semuanya terbang, semua orang terbang. Begitu dia berteriak, semua orang bereaksi dengan cepat, dan satu persatu mereka menggunakan kekuatan mereka untuk terbang langsung ke atas. Namun, ini masih membuang banyak waktu. Dan aliran serangga telah memanfaatkan waktu ini untuk membunuh setidaknya 2 atau 3 ribu orang berbaju hitam. Kuncinya adalah bahwa setelah aliran serangga menyapu, mereka tidak memiliki target, atau dengan kata lain, setelah hanya kelompok Qinglang yang menjadi target, mereka tiba-tiba membeku di tempat seperti aspal kering, tidak bergerak sama sekali. Tidak seorang pun tahu apakah kelompok orang ini untuk sementara tidak aktif, atau apakah kelompok orang ini menggunakan pengereman statis untuk menunggu orang-orang terbang ini jatuh. Sama seperti menjaga mangsa. Sial, apa-apaan benda-benda ini? Sulong terkejut setelah bencana itu. Kepala aula tua itu tidak menjawab, tetapi dengan cepat melihat ke dinding yang tidak jauh. Setelah aliran gila yang begitu lama, serangga-serangga di dinding itu tampaknya benar-benar hilang. Namun, itu sudah cukup, karena saat ini, tanahnya sudah padat dengan setidaknya ribuan meter persegi. Bab 6293, Wabah Serangga. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup membuat orang mati rasa dalam sekejap. Entahlah, mereka semua keluar dari dinding. Kepala aula tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang, ketika dia melihat ke dinding,
meskipun dia tahu bahwa dinding itu bersih, dia selalu merasa ada beberapa serangga yang akan keluar dari tubuhnya. Ini jelas merupakan gejala sisa, ketakutan psikologis, yang cukup untuk menunjukkan kengerian yang dibawa oleh aliran serangga ini. Di dinding. Sulong terkejut. Di bawah cahaya, itu memang dinding, tetapi karena aliran serangga keluar darinya, dinding itu sekarang penuh dengan lubang. Sepertinya telah disapu beberapa kali oleh ribuan senapan mesin. Jika benda itu berasal dari dinding, maka dinding di sekitar sini, bukankah itu? Hanya. Dinding yang mereka terangi hanyalah puncak gunung es dari dinding di dalamnya. Jika semua dinding di dalamnya ditambahkan bersama-sama, itu akan terlalu menakutkan. Mereka bahkan tidak dapat memikirkan jumlah itu. Kuncinya adalah bahwa memikirkannya hanya akan membuat mereka lebih takut. Ya Tuhan, kita sudah dekat dengan tembok. Meskipun kita tampaknya telah menghindari serangan serigala biru, kita telah jatuh ke dalam perangkap aliran serangga. Sulong sangat tertekan. Hampir semua pasukan yang diselamatkan dari serigala biru tewas di bawah serangan aliran serangga, dan bahkan lebih banyak lagi yang tewas. Memikirkannya saja membuatku merasa kehilangan. Namun, ini adalah hal sekunder, karena jelas bahwa ini adalah hal-hal yang telah terjadi. Oleh karena itu, karena tidak dapat dihentikan atau diubah, itu tidak penting. Yang penting adalah saat ini. Aliran serangga dan serigala biru semuanya mengawasi dengan penuh nafsu. Jika mereka turun ke tanah, maka dalam sekejap, mereka akan dicabik-cabik oleh kawanan serigala atau sama sekali berubah menjadi tidak ada oleh aliran serangga. Mereka memiliki kultivasi yang tinggi dan dapat bertahan di udara untuk waktu yang lama, tetapi masalahnya adalah kemana sebagian besar bawahan harus pergi. Kejatuhan ini berarti kematian, dan yang terpenting adalah bahwa orang-orang dengan kultivasi tinggi ini pada akhirnya akan jatuh ke tanah, dan tidak ada yang dapat bertahan di udara sepanjang waktu. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Kepala istana, kita harus mengatur pasukan kita dan melenyapkan makhluk-makhluk bawah tanah itu secepat mungkin. Kalau tidak, jika kita tidak bisa bertahan lama, maka kita akan mati jika kita jatuh. Sulong berkata dengan cemas. Kepala istana tua itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, ya, jika kita tidak bisa melancarkan serangan balik yang efektif dan melenyapkan serigala dan serangga ini, maka yang menanti kita adalah kematian. Ayo, dengarkan perintahku. Ya. Segera biarkan aku mengatur formasi, lalu mengatur serangan balik di udara. Aku ingin membakar dan meledakkan serangga dan serigala ini hidup-hidup. Ya. Pelayan itu menerima perintah itu dan melambaikan tangannya dengan cepat. Setelah beberapa saat, seluruh pasukan dengan cepat mengubah formasinya di udara. Pelan. Sebelum serangan akan dimulai, Sulong segera memerintahkan untuk berhenti. Kepala istana tua itu menatap Sulong dengan bingung, tidak tahu apa yang dimaksudnya. Sulong berkata, "Kepala istana, kelompok serigala dan serangga itu terlalu besar. Jika kita ingin menghadapinya, itu tidak akan mudah." Kepala istana mengangguk, ini wajar saja. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan hal yang paling sulit pun harus dilakukan, karena apapun yang terjadi, keselamatan dan kelangsungan hidup seluruh tim harus dijamin terlebih dahulu. Saya punya saran yang dapat membantu kita menyingkirkan masalah saat ini, dan pada saat yang sama, juga dapat menyelesaikan masalah penting di masa mendatang. Masalah di masa mendatang. Mendengar kata ini, kepala aula tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Sulong sedetik lebih lama. Apakah yang Anda maksud adalah Han Sanqian? Benar, kepala aula tua, Han Sanqian telah lama menghilang dari pandangan kita, tetapi saya yakin bahwa dimanapun orang ini sekarang, dia pasti mengawasi kita secara diam-diam dengan mentalitas menonton pertunjukan bagus kita. Kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk menangani ini, yang sebenarnya melemahkan kemampuan kita untuk menghadapi Han Sanqian secara terselubung. Saat itu, bajingan itu akan menuai keuntungan. Mendengar saran ini, kepala aula tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Ini benar, tetapi saya melupakannya untuk sementara waktu. Sekarang aku punya rencana, yang bisa melenyapkan gerombolan pengacau ini dan membasmi Han Sanqian di saat yang bersamaan. Bab 6294 Apa rencanamu?
Mata kepala aula tua itu tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan gembira, Sulong, apakah kamu punya rencana yang bagus? Benar sekali. Kepala aula tua itu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, memberi isyarat kepada Sulong untuk melangkah maju dan berbicara. Sulong tidak rendah hati, dan berjalan di depannya dengan satu langkah, lalu berbisik di telinganya, memberi tahu kepala aula tua rencananya secara terperinci. Kepala aula tua itu tertawa dan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dengan panik. Sulong, rencana ini sangat bagus. Setelah menangkap Han San Qian, aku akan mengejar prestasi militer kelas 1 milikmu. Terima kasih, Kepala Aula. Sulong juga sangat senang. Para prajurit bertempur di luar. Selain promosi, yang terpenting adalah kehormatan. Sebenarnya, ini bukan hanya untuk para prajurit, tetapi juga untuk individu. Kebanyakan dari mereka akan menganggap ini sebagai yang terpenting. Sulong tidak terkecuali. Betapa agungnya memiliki prestasi militer kelas 1 dalam sebuah tim. Apa yang diwakilinya dan artinya sebenarnya sangat dalam dan luas jangkauannya. Itu bahkan tidak sebanding dengan promosi. Karena kehormatan di medan perang adalah milik kemampuan tempur pribadi Anda. Itu adalah penegasan kinerja terbaik seseorang di medan perang, yang jauh dari sebanding dengan promosi. Ayo, dengarkan perintahku. Aku di sini. Perintahkan tetua agung dan pasukan yang dipimpin oleh 2 utusan khusus untuk menyebarkan formasi mereka di tempat dan bersiap untuk menyerang tanah. Ya. Ketiga brigade segera mengikuti perintah itu. Perintahkan tetua keempat, Sulong, untuk memperlengkapi pasukan dan biarkan Sulong secara pribadi memimpin mereka. Ya. Para prajurit berbaris lagi. Kura-kura tua itu penuh dengan pertanyaan, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bodoh? Mereka sangat serius ingin mengalahkan serangga serigala yang rusak. Itu benar, meskipun aliran serangga dan kawanan serigala benar-benar sakit kepala, mereka seharusnya tidak berada dalam keadaan seperti itu, kan? Banteng tua aneh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ya, dari sudut pandang kekuatan tempur murni, aliran serangga dan kawanan serigala akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka, tetapi mereka benar-benar tidak dapat menyebabkan pukulan yang menghancurkan bagi pria berpakaian hitam itu. Selama mereka tidak melakukan kesalahan fatal, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berdiri di panggung kemenangan pada akhirnya. Sekarang mereka telah langsung mulai membentuk berbagai tim. Jelas, Han San Qian tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesederhana berurusan dengan kawanan serigala dan arus serangga. Target mereka bukan hanya kawanan serigala dan kawanan serangga, tetapi juga kita. Kata Han San Qian. Kita? Tanya Lian Hua ragu-ragu. Han San Qian mengangguk dan membenarkan, ya, kita juga termasuk. Memang tidak sulit untuk menghadapi kawanan serangga dan kawanan serigala, tetapi mereka juga tahu bahwa ini akan sangat menguras tenaga mereka. Agar mereka tidak kekurangan tenaga saat berhadapan dengan kita, mereka berencana untuk menghemat tenaga mereka. Singkirkan kawanan serangga dan kawanan serigala, dan gunakan mereka untuk melenyapkan kita. Aku bisa membayangkan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan musuh bukanlah orang bodoh, dan mustahil bagi mereka untuk tidak memikirkannya. Hanya saja orang pintar akan mengambil inisiatif, dan orang yang sedikit lebih rendah mungkin sedikit lebih lambat dalam menggunakan gerakan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah seperti orang idiot dan membiarkanmu membantai mereka sesuka hati. Perhatikan baik-baik formasi mereka. 3 tim berada di tengah. Jelas, mereka adalah kekuatan utama yang digunakan untuk melenyapkan serigala dan cacing. Sedangkan untuk 2 tim lainnya, pasukannya relatif tidak terkonsentrasi, jadi jelas tidak mungkin mereka siap berperang. Sepertinya mereka lebih ingin terbang sendiri dan bertindak sendiri. Jadi, jika tebakanku benar, mereka ingin menggunakan pasukan di tengah untuk sementara waktu menghadapi serigala dan cacing. Setelah itu, pasukan lain akan mencari kita di mana-mana. Begitu mereka menemukan jejak kita, maka kelompok orang ini akan segera melemparkan segala macam cahaya ke arah kita. Pada saat itu, ketika cacing dan serigala diserang oleh mereka, mereka secara alami akan memilih target yang relatif lebih mudah, yaitu kita. Untuk menerangi, tidak perlu 2 tim. Tentu saja tidak. Ada alasan lain mengapa mereka mengaturnya seperti ini, yaitu untuk merebut keunggulan udara.
Dengan kata lain, ketika serigala dan cacing menyerang kita, mereka tidak hanya akan mengungkap posisi kita, tetapi juga sangat menekan kita, sehingga kita tidak bisa terbang sama sekali. Pada saat itu, apa satu-satunya pilihan bagi kelompok kita? Entah kita dibunuh oleh serigala dan cacing, atau kita bertarung sampai mati. Tapi jangan lupa, tidak peduli metode apapun yang kita gunakan, pada akhirnya, merekalah yang diuntungkan dan kitalah yang menderita. Mendengar penjelasan ini, semua orang terkejut. Bab 6295, Harapan kedua belah pihak. Jika pihak lain melakukan ini, maka pada akhirnya, bukankah kisah serigala mengejar domba akan terjadi padaku? Kelompok pria berpakaian hitam mengalami kesulitan menghadapi serigala dan aliran serangga, jadi apa yang bisa kita lakukan? Tidak peduli apa yang kita lakukan, tampaknya kita tidak dapat melakukannya. Selain itu, ada poin penting lainnya, yaitu, setidaknya ketika pria berpakaian hitam diserang, kita dan yang lainnya tidak melakukan sabotase, tetapi ketika Han San Qian dan anak buahnya diserang, pria berpakaian hitam akan melakukan sabotase. Di bawah tekanan ganda, apalagi beberapa dari mereka, bahkan jika mereka disalin dan ditempel beberapa kali, mungkin sulit untuk dihadapi. Saudaraku, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan ini. Jika mereka melakukan ini, kita akan mati. Ya, apakah ada cara untuk memecahkannya? Retak. Han San Qian benar-benar tidak memiliki cara untuk memecahkannya. Bahkan sekarang, dia masih berpikir tentang bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana mengatur barisan dan taktik apa yang dimainkan orang lain, prioritas ada pada orang lain, dan tidak mungkin bagi saya untuk membuat keputusan untuk orang lain. Oleh karena itu, jika orang lain ingin melakukannya, satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah menghadapinya. Aku tidak punya cara yang baik untuk menyelesaikannya. Lagi pula, ini adalah permainan catur yang dapat menempatkan kita pada jalan buntu. Bagaimana mungkin musuh menyerah? Sialan. Kura-kura tua itu tidak dapat menahan rasa putus asa, sialan. Kita telah memasang jebakan untuk orang lain sebelumnya, dan sekarang, orang lain memanfaatkan jebakan ini untuk memukul kepala kita. Ini bukan permainan dengan diri kita sendiri. Kura-kura tua berkata demikian, dan yang lainnya menjadi lebih cemas. Sapi aneh, bagaimana kalau kita pergi ke tingkat yang lebih rendah? Kita menggunakan metode ini untuk menyelesaikan situasi ketika kita berada dalam situasi putus asa. Sebelumnya, tentu saja, kita dapat menggunakannya sekarang. Kata budak kecil itu. Metode ini tentu ada dalam teori tertentu. Ini setara dengan menyerah secara langsung ketika Anda tidak dapat mengalahkan peta dan menemukan peta lain untuk dibuka. Maka secara alami, masalahnya akan dihitung ulang, dan hubungan antara pertarungan antara diri sendiri dan pria berpakaian hitam dan bahaya yang tidak diketahui di bawah tanah juga akan diatur ulang. Namun, apakah ini solusi untuk masalah tersebut? Jelas tidak. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi di bawah tanah, dan semakin sulit dan berbahaya situasi yang akan mereka hadapi. Pada akhirnya, mereka sama sekali tidak akan mampu melanjutkan. Oleh karena itu, rencana yang tampaknya layak tidak dapat digunakan. Masalah utama kita adalah bagaimana agar selalu menjadi pengamat dalam hubungan segitiga ini alih-alih menjadi peserta. Hanya dengan menyelesaikan masalah ini, kita dapat menghindari kesulitan lagi. Jika tidak, kita menggunakan kekuatan bawah tanah untuk menghadapi orang-orang berbaju hitam, dan orang-orang berbaju hitam pada gilirannya akan menggunakan kekuatan bawah tanah untuk menghadapi kita. Kunci untuk menyelesaikan masalah terletak pada bagaimana menyelesaikannya, bukan melarikan diri. Oleh karena itu, Han San Qian sangat bertekad untuk tidak menggunakan metode yang sama lagi. Jika kita menyerah, itu berarti musuh tahu bahwa metode pemanfaatan terbalik mereka benar, dan mereka akan tetap menggunakannya di level berikutnya. Kita harus memberi tahu mereka bahwa wajar bagi mereka untuk memiliki ide seperti itu, dan mereka dapat menggunakannya, tetapi itu tidak efektif terhadap kita. Faktanya, kita lebih pintar dari mereka. Pada saat, mereka akan secara bertahap melepaskan ide ini dan fokus pada cara membunuh kita atau bahaya di bawah tanah, dan kita dapat lebih andal menggunakan kekuatan bawah tanah sebagai pisau. Sebenarnya, semua orang memahami kebenaran dalam kata-kata Han San Qian,
Tetapi masalahnya adalah sekarang musuh telah menyerang, jadi bagaimana mereka bisa mengatasinya? Tidak ada cara, yang berarti bahwa tidak peduli seberapa masuk akal dan bagus pengaturan selanjutnya, itu sebenarnya setara dengan omong kosong. Meskipun saya tidak memiliki cara khusus untuk mengatasinya sekarang, saya memiliki metode yang sangat berisiko. Jika gagal, kita tidak akan memiliki harapan, tetapi jika berhasil, maka kita dapat mengatasi krisis saat ini, meskipun tingkat keberhasilan metode berisiko ini sangat rendah sehingga membuat orang meragukan hidup mereka. Han Sanqian tiba-tiba berbicara dengan ringan ketika semua orang bingung.